Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita bisa dipertemukan kembali saged makempal majlis ilmu yang di dalamnya kita berusaha mendapatkan rahmat Allah, sakinah, catatan kebaikan dari para malaikat yang hadir, yang harapannya berdirinya kita dari masjid ini kemudian kondur, kita mendapatkan sebagaimana doa Rasul, innakum maghfurun, sesungguhnya kalian telah diampuni, Allahumma amin. Maka dibandingkan dengan 50 atau 1 jamnya kita bermajlis, mungkin hanya 1-2 ilmu yang bisa kita dapatkan. Namun kalau Allah telah merahmati, bekal 1 atau 2 ilmu itu bisa manfaat saged diamalno, ya, napa meneh saged didakwakan. Yang penting itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku orang beriman, pokok dari keimanan, asas keimanan kita itu kan harus mengucapkan dengan lisan. Syahadat kita harus kita ucapkan secara lisan. Tetapi apakah cukup dengan lisan saja? Maka jawabannya pasti tidak. Karena tauhid, akidah punya pokok, nantinya juga punya cabang, bahkan ke bawahnya juga ngoyot. Ya, dados enten ngoyot, enten pokok, enten cabang. Maka pokok dari tauhid kita dengan lisan, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi harus dibarengi juga dengan keyakinan dalam hati. Menawi lesan berucap iman nanging manah boten ngimani, napa niku? Munafik. Zahirnya iman, zahirnya Islam, nanging jerone ternyata punya cita-cita ngerusak Islam dari dalam. Maka muslimin muslimat, mukminin mukminat kedah memanage hati ini supaya hati ini juga punya keyakinan terhadap iman. Menawi lisan beriman, tapi ternyata hati pun juga punya keimanan itu, beramal sing boten kaya sinten niku. Ya, lisannya ngomong, ya, hatinya ada, tapi beramal enggak mau. Iblis. Ya, iblis niku ngaku sing nyiptakne kowe iki sapa? Iblis jelas menjawab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya juga ya punya keyakinan itu. Bahkan aku ini diciptakan lebih baik. Kenapa? Karena aku saka geni.
Ya, diciptakan dari api, itu keyakinannya. Sapa sing nyiptakne? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diperintahkan untuk beramal kepada Allah, sujud di hadapan Adam, tidak mau. Hatinya ada keyakinan Allah, lisannya juga mengucapkan Allah, tetapi tidak beramal, iblis. Enten wong sing ati krentek, amal juga ada, tapi nggak mau mengucapkan. Ya, hatinya meyakini Allah itu ada, bahkan amalannya menunjukkan hal itu, tetapi lisannya tidak mau abot untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu ada bahwa hatinya itu meyakini Rabbi Musa, Rabbnya Musa, kemudian membawa suatu amalan minta tolong ke Haman. Hei Haman, bangunno bangunan sing dhawuhur. Gunane napa? Aku meh ndelok Tuhanemu Musa. Berarti kan ada keyakinan. Ya, kalau Nabi Musa itu punya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta dibangunkan suatu bangunan, tetapi lisannya enggan, bahkan sampai menjelang pun tetap enggak mau menyebut Allah. Menyebutnya hanya amantu bi Rabbi Musa, aku beriman hanya kepada Rabbnya Musa, enggak mau nyebut Allah. Fir'aun. Ringkasnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa pokok iman kita harus tasdiqu bil janan, yakin teng jero manah, wa qaulu bil lisan, diucapne, wa a'malu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan atau amalan-amalan keseharian. Nah, ada figur-figur orang-orang yang tiga-tiganya ini punya dan kokoh di atas pokok keimanan itu. Generasi yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan ngancani Rasulullah berjuang dan berdakwah. Generasi yang Allah sampai kekalkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa sebaik-baik umat adalah kalian, maknanipun adalah sahabat, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia terbaik. Terus ayat kuntum khairu ummatin niku bukan umum untuk muslimin muslimat, boten. Ibnu Abbas menafsirkan spesifik khusus itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dicap radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah meridhai mereka, mereka pun ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat merupakan pakem kita, napa istilahipun standar kita beragama, nggih persis seperti mereka. Karena hati mereka kokoh dengan iman, lisan mereka juga basah dengan iman, apalagi perbuatan mereka juga banyak yang menunjukkan kita kepada keimanan. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu riwayat, cuma riwayat ini banyak yang mendhaifkan. Ya, banyak mendhaifkan, masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Nanti kita akan sebutkan yang sahihnya. Tapi ada riwayat yang dhaif yang Rasul memuji sahabatnya, ashabikan nujum.
Mbak menawi mengke enten sing maos atau enten sing nemokne bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ini kaya dene bintang. Fa ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Maka dengan mereka awakmu ngikuti, maka niscaya awakmu bakal entuk petunjuk. Sepindah melih nikah hadis dhaif tetap secara matan, tetapi maknanya sebetulnya leres. Ya, kapan saja kita mengikuti para sahabat Nabi, maka sejatinya kita mengikuti jalan hidayah, jalan kebenaran. Sepakat sama mboten ini? Sepakat. Ya, bahwa jalannya sahabat adalah jalannya para Nabi, khususnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sahih, riwayat yang sahih ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina, mencela, merusak nama baik sahabatku. Falau anfaqtum misla Uhudin dhahaban, kalau seandainya di antara kalian menginfakkan hartanya emas segunung Uhud. Masya Allah Pak, infak emas segunung Uhud. Gunung Uhud niku pun gunung sing mulia. Ya, salah satu gunung yang ada di surga juga bernama Uhud. Rasulullah ngendikan, nuhibbu Uhud wa yuhibbuna. Kita mencintai Uhud, Uhud juga mencintai kita. Rasul memberikan gambaran menawi di antara menungso niki enten sing infak segede gunung Uhud teng Madinah rika, sing disedekahne niku emas. Ukurannya pinten niku mboten enten mesin sing saged ya mboten enten saged. Gunung Uhud niku disebut Uhud karena mboten enten dulur-dulurane, mboten kaya pegunungan ngenten wae. Ya, Uhud niku disebut Uhud kan diambil dari ahad, siji-sijine. Biasanya gunung niku kan enten gunung, terus mengke enten dulur-dulure gunungnya pegunungan ngeten. Ya, seperti hanya di Indonesia dikenal negara yang cincin emas niku toh, karena banyak gunung-gunung berapinya dan niku jalure jane nggih saderet. Uhud boten ngadeg piyambakan. Maka disebut dengan Uhud. Satu-satunya. Nah, sapa wae sing berinfak emas segunung Uhud, fama adroka mudda ahadihim wala nasifah, maka sesungguhnya tidak akan pernah menyamai sedekahnya para sahabat satu mud atau separuhnya. Dewe niki pun ngoyo sedekah sak gunung Uhud emas niku ukurannya dereng wonten satu mudnya sedekahnya sahabat. Satu mud niku pinten? Ya, ulama berselisih pendapat, roto-roto niku satu mud 510 gram. Ya, satu mud itu 510 gram. Berarti kirang langkung setengah kilo, dereng ya, kurang lebih setengah kilo. Kita sudah bertonton infak emas segunung Uhud, belum mampu menyawai infaknya sahabat setengah kilo Pak. Wala nasifah, bahkan separohnya, berarti seperempat kilo. Dereng enten nilainya dibandingkan mereka. Itu pujian yang sangat berarti dari lisan mulia Rasulullah SAW untuk para sahabat. Pertanyaannya sakniki, Rasulullah ngendikan menika sing dijak omong sinten Pak? Rasul ngendikan niku kan otomatis di hadapan para orang-orang yang hidup di saat itu, bisa sahabat, bisa wong-wong munafik, bisa orang-orang Yahudi.
Tetapi dalam hadis ini, la tasubbu ashabi, ojo merendahkan sahabatku. Rasul sampaikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sing dijak omong sinten? Khalid. Khalid sahabat apa mboten? Sahabat. Tapi Rasul sedang memberikan pelajaran, "Hei Khalid, ojo ngremeh nih sahabatku. Ojo pisan-pisan ngece sahabatku." Ya, Khalid saat itu baru masuk Islam, Pak. Khalid masuk Islam tahun 7 Hijriah. 3 tahun kurang lebihnya sebelum Rasulullah wafat. Khalid sebelumnya ada gesekan secara pribadi. Ya, gesekan secara pribadi dengan Abdurrahman bin Auf. Menungso, Pak. Sahabat juga manusia. Ya, ada cekcok sedikit ya secara pribadi dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat as-sabiqunal awwalun. Jajaran sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan sebelum Rasulullah 3 tahun berdakwah di Mekah, usia dakwah Rasul belum sampai 3 tahun, Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam. Ya. Abdurrahman bin Auf melebet Islam tahun ketiga usia dakwah. Khalid bin Walid masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jaraknya kan tebih nih. Maka ketika Rasul mendengar Khalid ada perkara dengan Abdurrahman bin Auf, maka Rasul langsung menegurnya, "Hei Khalid, la tasubbu ashabi." Ojo ngece sahabatku. Maksudnya Abdurrahman bin Auf. Rasul sampaikan kepada sahabat yang mulia Khalid, Rasul bela sahabatnya yang mulia Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan tingginya martabat sahabat di zaman Rasul, apalagi di zaman kita sebagai qudwah hasanah. Maka sedekah Rasulullah di saat beliau ngendikan khairul qurun qarni, paling apik, paling afdholi zaman lan umat zamanku. Milo, karena di zaman itu Nabi hidup dan memiliki para sahabat, orang-orang yang membersamai langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat menikah, ya, insya Allah kita akan mengutip satu ayat mawon terkait dengan pesona sahabat, daya tarik sahabat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Wonten teng Quran surat Al-Fath, ya, Al-Fath ayat sing terakhir, ya, ayat sing terakhir, ayat yang ke-29. Ya, cukup panjang ayatnya, kita bacakan dan kita insya Allah akan gali hikmah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini satu ayat total di Quran surat Al-Fath ayat ke-29-nya. Allah membuka ayatnya ini dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Allah sampaikan di dalam Al-Fath ini
sebabipun apa Pak? Sebabipun awal-awal surat Al-Fatih ya saderengipun niki ya, ayat-ayat sebelumnya niku nembe nyritakne kasus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tindak saking Madinah ya, tindak saking Madinah tahun ke-6 Hijriah badhe teng Mekah niate umroh, mboten perang. Ya, niate umroh. Dikawal 1.300 sahabat. Jebole saderenge dugi Mekah ya, di daerah wilayah yang dikenal dengan Hudaybiyah, Rasulullah lan para sahabat dicegat oleh orang-orang Quraisy Mekah. Intine Rasulullah dilarang mlebet kota Mekah meskipun hanya untuk umroh. Ya, meskipun hanya untuk umroh, dilarang, dipenging. Kemudian terjadilah perjanjian. Ya, dari Mekah membawa orang pilihannya yaitu Suhail. Rasulullah ngajak Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian Hudaybiyah di salah satu pohon dikenal dengan pohon Ridwan. Nanti para muslimin di baiat di sana dikenal dengan Baiatur Ridwan. Nah, ketika ditulis perjanjian, Ali nulis pertama langsung nulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari pihak Quraisy, pihak Mekah nolak, Pak. Gak gelem dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya apa? Karena mereka tidak meyakini asma dan sifat Allah. Tidak mau ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Maka Rasul minta kepada Ali buseken Ar-Rahman Ar-Rahimnya dibusek. Minta ya apa? Bismillahi Allahumma. Ditulis Bismillahi Allahumma. Kemudian min Muhammadin, tulis Ali. Min Muhammadin, dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjiannya kan dibikin dari Rasul dulu. Muhammad Rasulullah. Dari pihak Mekah gak gelem, Mas. Muhammad bin Abdillah. Ya, nggak gelem enek Rasulullahnya. Lah kenapa? Lelek gelem enek Rasulullah sudah sejak dulu-dulu mereka beriman. Karena mereka tidak meyakini kerasulan Nabi, maka gak gelem enek Rasulullah ini. Dibusek akhirnya. Ya, Nabi Muhammad minta Ali mana yang ada Rasulullahnya hapus, diganti Muhammad bin Abdillah. Nah, surat ini menunjukkan bahwa Rasulullah dari awal dumugi sedo niku mboten saged maos kalian nulis. Nabiul Ummi, nabi yang buta aksara, tapi bukan merendahkan. Rasulullah tidak bisa baca tulis, di situ ada kemuliaan karena disitulah wahyu Allah terjaga dengan baik. Ya. Jadi Rasulullah nggak bisa nulis, nggak bisa baca sampai tahun itu, Pak. Ya, sampai tanya ke Ali, sing di Ar-Rahman Ar-Rahim, sing di Rasulullah buseken gantinen Muhammad anake Abdullah. Kalau itu nerima semuanya orang Mekah. Karena di perjanjian Nabi Muhammad tidak disematkan Rasulullah, maka Allah kekalkan di dalam firman-Nya ini Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Supaya kita tambah yakin, Pak. Ya, supaya kita tambah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahkan penutup dari semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau dari sisi ideologi Nabi Muhammad juga ayah kita. Ya, dados kula lan panjenengan niku kagungan bapak niku enten 3, Mas. Ya, kula lan panjenengan kagungan bapak niku enten 3 plus tunggal bapak ideologi.
Terus bapak dhewe niku enten papat. Bapak sing pertama jelas bapak dengan izin Allah menikah dengan ibu lahir kula lan panjenengan. Niku bapak biologis. Nggih napa mboten? Niku sing pertama. Ingkang nomor kalih nggih niku bapak sing paling pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ingkang nomor 3, kula lan panjenengan niku mboten saged dugi nasab sampai Nabi Adam kejaba lewat nasab Nabi Nuh. Nabi Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak menungso yang kedua setelah Nabi Adam. Maka Nabi Nuh juga menjadi ayah kita. Ya, bapak kakak biologis akte kita Nabi Adam dan Nabi Nuh. Tapi ada tambahan satu bapak lagi, tapi bapak ideologi, bapak akidah, yang setiap hari kita zikir kepada Allah dan gandul nama beliau. Seperti hanya zikir pagi kita ini. Kita bersyukur kepada Allah tentang fitrah di atas agama Islam, ala fitratil Islam, wa ala dini Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pagi ini tasih ya mempunyai ikatan dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan kita bersyukur tasih enten di dalam ajarannya, milahnya bapak kita Ibrahim. Loh, disebut bapak Nabi Ibrahim kita sebut sebagai bapak, padahal nasabe dugi mboten. Waduh Mas, ya mboten enten batih-batih kali Nabi Ibrahim. Tapi ajaran secara tauhidnya Ibrahim alaihissalam adalah ayah kita. Ya. Bahkan di peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad munggah ya, dari langit 1, 2, 3, 6 sampai 7. Ben sap-sap langit niku ketemu kalian para nabi. Ya. Sap pertama ketemu Nabi Adam, sat nomor kali ketemu Nabi Isa, terus dumugi sap 6 ketemu Nabi Musa. Setiap langit yang di situ ada para nabi, ucapan selamat datangnya dari langit pertama sampai langit ke-6 niku sami. Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam nimbali marhaban ya Nabi ya soleh wa akhis soleh. Selamat datang wahai Nabi soleh, dulurku sing soleh. Dulur podo-podo Nabi, Pak. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat sami, Pak. Sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nimbali Nabi Muhammad, marhaban ya Nabi ya soleh wa akhis soleh. Selamat datang Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Tapi ketika Nabi Muhammad minggah melih ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nimbali Nabi Muhammad, marhaban ya Nabi ya soleh wabni as-soleh. Selamat datang Nabi yang soleh lan putraku sing soleh. Benten piyambak. Nabi Ibrahim nimbali Nabi Muhammad, putraku sing soleh. Padahal jarak Nabi Ibrahim teng Nabi Muhammad niku enten 3 doso kalih generasi, 32 generasi ke bawah. Itu Nabi Ibrahim masih menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anaknya. Maka kalau sampai ada orang-orang yang punya keyakinan agama yang dibawa oleh para nabi, ya, meskipun di zaman ada Nabi Ibrahim,
Kaya dene Yahudi tasih percaya Nabi Ibrahim. Kaya dene Nasrani tasih mengimani Nabi Isa sekalian Nabi Ibrahim. Dan keyakinan-keyakinan yang lain kalau sampai berani melecehkan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan syariatnya, maka pada hakikatnya mereka sedang melecehkan bapak akidah, bapak tauhid siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ya, coba wong Yahudi ketika menghina syariat Islam, mereka mau enggak kowe kaya dene ngece Ibrahim? Pasti enggak terima. Orang Nasoro ketika menghina Nabi kita, ya sama dengan menghina Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, mereka pasti juga enggak terima. Padahal sama. Ya, mereka adalah ayah kita secara ideologi. Nabi Ibrahim bapak kita ideologi dan mendakwakan bahwa Nabi Muhammad juga anak dan putra beliau, maka sejatinya kalau kita menghina Rasul, maka tentunya sama dengan menghina Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten enten mboten jenenge anak ngece wong tuane. Mboten enten to, warase kan ngoten. Ya, anak wong tuane diece, trima napa mboten? Mboten nggih, sami, Pak. Kita juga butuh yang namanya pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibela agamanya, dibela kehormatannya, dan yang paling gencar pembelaan dengan adanya majelis ilmu yang di sana kita menjelaskan, menafsirkan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam supaya kita tambah cinta, tambah ridho, dan bisa tambah beramal sesuai dengan yang dicontohkan. Nah ini ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kekalkan betul-betul utusannya. Ya, betul-betul utusannya. Meskipun jaraknya dengan Nabi Ibrahim jauh sekali. Lah, tadi kita telah baca ayatnya, Pak. Di tengah-tengah ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ayat ke-29 dari surat Al-Fatih itu menceritakan Nabi Muhammad dan kriteria para sahabat yang itu telah Allah sebutkan di dalam Taurat, Allah sebutkan teng jerone Injil. Aneh nama mboten? Aneh nama mboten? Sahabat zaman kapan? Zaman Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad kalian Nabi Musa lebih banget. Wong Nabi Muhammad kalian Nabi Isa mawon jarake 6 abad. 600 sekian tahun. Tetapi Allah sebutkan tadi bahwa Allah telah menjelaskan sahabat Nabi Muhammad itu di Taurat nggih wonten, teng Injil nggih wonten. Wonge urung lahir wis disebut nih.